Saya yakin Pak Jokowi sudah punya data tentang siapa orang gede, bahkan siapa yang asing tadi. Nah, tinggal dia buka. Kalau dia tidak membuka itu, dan saya yakin Pak Jokowi akan buka. Yakin-yakinnya yang sama, bahwa Partai Demokrat juga sangat concern terhadap isu ini. Kita juga memiliki kepentingan yang sama, supaya diskusi yang berkepanjangan, bahkan juga repetitif ini juga segera terselesaikan dengan baik. Karena bagaimanapun juga kita perlu memberikan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat kita, supaya kemudian proses politik itu lebih pada fokus hal-hal yang jauh lebih produktif. Nah, adapun hal-hal yang terkait dengan konteks yang didiskusikan, segala jenis bentuk pelanggaran itu memang seharusnya sebaiknya dibawa dalam ranah uji hukum yang sifatnya formil, bukan dalam konteks viralitas atau opini publik. Nah, oleh karena itu saya pikir apa yang disampaikan Pak Jokowi, kalau misal memang beliau memiliki komitmen yang baik ya untuk membawa itu ke pengadilan, kita sangat mengapresiasi itu. Artinya apa? Ini sudah mencapai babak akhir dan kita harapkan itu bisa menjadi sebuah pembelajaran politik yang baik. Dan kita jadikan itu sebagai sebuah momentum supaya energi politik kita satukan kembali. Banyak hal, Mbak, PR-PR politik yang kemudian harus kita lakukan. Paket politik misalnya, itu per sekarang 2026, Mbak. Sementara tahapan pemilu itu 2027 harus dimulai oleh KPU baru. Per sekarang belum ada pembahasan sama sekali. Nah, oleh karena itu momentum ini harus dimanfaatkan dengan optimal. Nah, maka kalau misal ini bisa diselesaikan dengan cepat, dengan baik, rasa-rasanya jauh lebih produktif untuk kita semua daripada ini menciptakan energi yang terpolarisasi, yang rasa-rasanya juga tidak begitu produktif. Tapi Demokrat tersinggung nggak dengan pernyataan Presiden baru-baru ini? Kita sama sekali tidak tersinggung, karena bagaimanapun kan kemarin sempat agak panas tuh. Sekarang kalau ada kemudian tudingan dialamatkan ke Partai Demokrat, sama sekali tidak tersinggung karena kita sampaikan we are completely clean and clear. Kita tidak sama sekali tidak terlibat dalam hal itu. Nah, oleh karena itu, kalau ada yang kemudian masih memiliki prasangka dialamatkan kepada Partai Demokrat, saya pastikan itu salah alamat. Salah alamat. Nah, oleh karena itu di kesempatan yang baik ini menjadi momentum yang baik karena sebenarnya itu kan sebuah statement yang memang dibuat sebagai sebuah open statement yang sebenarnya memang bisa menciptakan spekulasi-spekulasi yang cukup beragam. Partai Demokrat hanya satu bagian dari spekulasi yang berkembang, tetapi kalau misal kita ikuti teman-teman PSI, misalnya Pak Ade Armando, itu kan ada beberapa varian-varian yang dia sebut. Selain Partai Demokrat, ada juga, tidak perlu saya sebutkan. Ada 3. Ya, ada 3, tidak perlu juga saya sebutkan. Mungkin kalau misal ada yang mau menyebutkan, silakan. Tetapi seringkali kemudian yang dialamatkan adalah salah satunya biru, sementara yang lain tidak. Biru sendiri juga ada juga varian biru yang lain. Bang Bestari Barus juga dulu genetikanya biru juga dulu. Sekarang agak merah dan hitam. Biru. Nah, oleh karena itu, ini. Nah, itulah. Makanya ini kan ada transgenetika ini dari Bang Bestari. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita memiliki satu komitmen politik yang sama. Segera kita selesaikan ini dengan konstruktif. Energi politik kita satukan. Ada banyak hal yang jauh lebih produktif untuk kita selesaikan bersama. Oke, baik. Saya ke Pak Susno. Kira-kira bagaimana memisahkan intrik politik dari proses hukum, Pak? Baik, senang sekali malam ini. Biasanya kita hukum, sekarang ke politik ya. Boleh balik aja. Sweet mental dari hukum ke politik itu agak susah. Saya tetap politik, tapi saya pandang dari kacamata hukum ya. Ada lontaran dari Pak Jokowi tentang ini. Ada yang nunggangi, yaitu orang gede gitu, orang besar. Besar lagi oleh sahabat saya Pak Hisam, gede banget katanya. Asing katanya. Asing. Sebagai seorang penyidik, saya berpandangan penyidik itu dalam mengungkap suatu masalah pasti membuat suatu asumsi, tapi asumsi harus didukung dengan alat bukti. Pertama, kita hormat dan menghargai Pak Jokowi yang telah berani tampil menyatakan ijazahnya asli. Akan dilihatkan di pengadilan. Nah, ini kita hargai, tetapi kita luruskan sedikit. Untuk sampai ke pengadilan itu harus melalui proses, yaitu di penyidik dulu. Akan dilihatkan di penyidik, kemudian nanti penyidik ke penuntut. Mudah-mudahan beliau keseliau lidah.
Jadi artinya sudah di tangan penyidik itu mudah-mudahan ya. Karena beliau bukan orang hukum juga. Saya pastikan sudah, Pak. Nah, Saya lihat berita kalau sudah- acara sitanya saya lihat. Kalau sudah ya alhamdulillah. Nah, Keseleo. kemudian akan ada di pengadilan Solo tadi kata Pak Roy. Iya, Kemudian yang berikut, harus. saya sangat tertarik dengan Pak Jokowi katakan siapa yang berkata dia yang membuktikan. Iya. Yes, itu benar. Dia melemparkan isu tentang itu. Saya yakin Pak Jokowi sudah punya data tentang siapa orang gede, bahkan siapa yang asing tadi. Nah, Nah, tinggal dia buka. Tambah asing. Kalau dia tidak membuka itu, dan saya yakin Pak Jokowi akan buka. So yakin-yakinnya 2.567% saya. Jadi kalau dia tidak prediksi intelijen. tidak prediksi research gitu. Oh, benar. Kalau dia buka maka akan terang benderang. Tetapi kalau tidak buka maka ini akan menimbulkan suatu perpecahan atau kegaduhan baru lagi. Maka dia akan menjadi bola liar. wah. Nah, mudah-mudahan waktu dekat, udah cukuplah media ini menikmati ini. Televisi menikmati ini udah cukup dan sebagainya. Medsos sudah cukup juga, beliau buka. Orang besarnya adalah ini. Yang gede dikatakan Pak Ridwan Hisam tadi, ini dia. Ini pendidikan politik yang bagus. Kalau tidak begitu, maka bola liar tadi akan balik ke Pak Jokowi. Liar. Sebagai prediksi research ya. Baliknya apa? Satu dikatakan orang, Pak Jokowi melimpar isu, ini adalah siasat dia untuk bersembunyi. Nah, itu. Mengalihkan isu politik. Tapi saya tidak yakin, nggak mungkin Pak Jokowi sebodoh itu. Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia 10 tahun, 280 juta rakyat, sekian puluh ribu profesor dipimpinnya, nggak mungkin beliau akan bersembunyi di balik isu itu ya, Pak Ridwan ya. Siap. Nggak mungkin dia akan itu. Nah, mari Oke. kita tunggu bahwa ini bukan siasat untuk lempar bola. Dan tadi satu katakan, siapa yang menuduh, dia yang buktikan. Pak Roy CS menuduh palsu, Ya, sudah membuktikan. jelas palsu ini. Oke. Kemudian Pak Jokowi juga harus menangkis itu dengan membuktikan ini aslinya. Ya. Di pengadilan katanya. Ijazah saya asli, kemudian skripsi saya juga sah, Nah, itu. kuliah saya juga sah, dan ini kita minta UGM, maaf ya, alumninya Pak alma maternya Pak siapa? Ya. Roy, jangan UGM sembunyi, bela, Cocok. bersuara yang jelas, asli. Cocok. Ini bukti skripsinya. Kan Ini dosen apa Pak Roy? udah. Ini dosen pembimbingnya. Iya, Pak Kasubro. Udah kan. Oke, nah. kalau itu sudah semua, AI-nya UGM sudah bilang, Pak, kalau itu palsu, dia nggak lulus. Udah, AI-nya UGM gitu. saya netral Pak Roy. Saya hormat dengan Pak Jokowi kalau itu dia buktikan. Terima kasih. Oke, baik, saya ke Mas Ade. Apakah Mas Suryo ini, Mas Roy Suryo, Iya, ini nggak apa-apa. relevan dengan kekuatan politik di belakangnya untuk menggembosi suara dengan Jokowi? Saya rasa bukan itu tujuan politiknya. Tidak hanya penggembosan. Tapi, Ya, seperti kata Pak Jokowi, downgrade. Karena jadi relevan berarti nama Mas Roy dikait-kaitkan dengan nama besar. bukan dikaitkan. Jadi gini, Bingung kan? politik ini seperti yang dikatakan Bung Bestari tadi, ya, sepemahaman saya sebagai orang awan politik, saya kan nggak ngerti politik nih. Saya Oke. cuma melihat saja bahwa tunggang menunggang itu biasa. Ya kan? Tunggang menunggang itu biasa dalam politik. Itu politik biasa. Insan-insan politik seperti abang saya di samping ini dan beliau ada apalagi Pak Roy 15 tahun sebagai politik. Waduh, ini pengalaman tandingnya luar biasa ya kan. Politisi. Saya orang Operasi kecil katanya. silent. Orang Silent kecil katanya. operation. Emang kecil orang. Itu 60 silent juga operation itu gitu loh. Pasti terjadi Pak, Mas Sister. Yang begitu-begitu cuman ya memang Nama partainya sama seperti yang dulu pernah Anda tuduhkan. ya kalau berbicara yang seperti saya dulu pernah sampaikan itu kan banyak partai. Enggak lah. Kita cuma menduga warnanya banyak. Bang, abang saya ini dari biru nih. Masih konsisten sama warnanya? Dari Warna apa Golkar deh? saya dulu. Ya, betul kita Artinya sama-sama. seperti itu. Jadi Sama Mas Ade, beliau, sama kita sama-sama. warna apa Mas Ade? Jadi gitu, artinya kita tidak bisa menuduh langsung spesifik, tetapi kita bisa merasakan hal itu. Ya, Jadi rasanya. intinya itu kan prasangka, Oke. bukan tuduhan.
prasangka itu berbeda dengan tuduhan. Bisa saja terbukti Ngeles suatu lagi. saat. Kan Ngeles. gitu. Oh. Iya kan? Prasangkanya diterima, Mas Roy? Ada katanya ini persis ditunggangi. Jokowi kurang ngeles kayak junjungannya. Jokowi itu kan Nah, sukanya ini gitu. nih. Sudah tunjukkan, sudah tapi belum. Nah, gitu. Jadi memang Ya begitulah. sama kayak Mas Jadi Suryo Anda, kan. jadi Anda merasa tidak Ada, relevan tapi dikaitkan nanti. dengan orang besar. Dan saya buktikan itu. Kenapa, Pak? Jadi Anda merasa tidak relevan kalau dikait-kaitkan dengan orang besar. Oh iya, nanti jadi kayak judul acara ini bola liar. Gitu loh. Kalau memang benar ada, tunjukkan. Kan persoalan itu kan bisa dibikin pendek, bisa dibikin panjang, bisa dibikin pendek, bisa dibikin panjang. Oh. Udah mulai keluar. Oh iya, Pak. Keluar satu. Jadi dia bikin panjang. Ini pendek nih tadinya. Bisa dibikin panjang. Pak Bestari, jadi Anda melihat ada indikasi operasi politik besar atau tidak dalam kasus pidato Jokowi? Lah, Kayak begini loh. terasa. Operasi Terasa. politik Operasi itu politik. dirasakan Dan oleh Anda para merasakan. politisi. Bahkan nih oleh pengamat pun seperti Bang Ray Rangkuti ini, dia juga merasakan. Terbukti dengan apa? Dia berstatement. Ada persaingan antara keluarga Jokowi dengan keluarga SBY. Iya. Loh, saya bilang ini udah banyak orang yang keracunan Om Roy Suryo ini. Weh, enggak lah. Ya kan? Saya nggak Beritanya ada. Kebetulan ada yang ngirim nih. Gitu, tanggal Apa ya? 29 November lah itu, Bung Rey. Ini harusnya kita dengar juga ini. Kenapa kok bisa non-politisi berasumsi atau berstatement ada persaingan antara keluarga Pak Jokowi dengan keluarga Pak SBY. Padahal yang kita lihat adalah bagaimana kemudian Pak Jokowi memberikan tempat terhormat kepada Bung AHY. Kala Pak Jokowi masih menjabat jadi presiden, betul ya? Betul. Dan terakhir, ketika Pak Prabowo Gibran ini terpilih pun sebagai pemenang, itu bagaimana kemudian ketika ulang tahun Pak Jokowi, Pak siapa? AHY. Pak Prabowo, Prabowo. SBY. Pak SBY, SBY. itu datang Pak Gibran, wah salam menunjukkan ketakzimannya pun. Iya. Jadi sebetulnya, Ya, orang Lamis begitu. tunggu dulu. Ya, Hati-hati Bang Roy. Ya. Iya kan. bukti bahwa betapa kemudian rukunnya ini, tetapi memang orang-orang yang kepingin selalu naik panggung ini selalu membuat sesuatu. Bahkan Bang Rey sendiri pun dia membuat sesuatu. Jadi kenapa? Jadi kenapa dengan narasi operasi Saya respon politik dulu. kalau tadi Anda mengatakan mereka Bentar. Coba kalau saya kurang ini dikoreksi. Saya coba respon. Ya, Demokrat respon. Begini, Kompas juga tadi ikutan dong. informasi yang Apanya? disampaikan Iya, Bang Bestari. sama Begini, semua. terkait Kalau sama dengan gitu. monggo usah dibicarain. Nah, Ya, terkait dengan mari itu, kita Bang. selesaikan ini. Sebentar, terkait kita dengarkan dengan Mas itu, Umam. Setuju. Kita dengarkan Ya, Mas Umam. terkait dengan itu memang informasi seperti itu perlu dikelirkan dulu. Yang mana? Begini, konteksnya Apa yang kalau mau dikelirkan yang konteks mana dulu? Yang Gini, jelas. Oke, begini. Kalau misal konteks relasi antara keluarga, saya kira nggak ada Nah, masalah. ini bukan omongan Dulu. saya boleh kasih lihat ini. Oke, Saya kasih baik. tahu dulu ya. Kita dengarkan. Saya bukan saya ini. Bang, Ini saya jelaskan dulu. Beliau Ya, di tanya ke sana, bulan jangan saya. Juli Saya dong, 2025. Oke, sebentar. Di bulan Mas Juli Umam, silakan. 2025 itu sempat muncul sejumlah spekulasi. Spekulasinya beragam. Birulah orang besar, motivasinya, narasinya hampir mirip dengan yang Bos, belakangan tapi dimunculkan. diingat dulu ya. Kita Waktu dalam itu satu koalisi yang sama kemudian, dulu ya. waktu Walaupun itu hari ini kemudian, soal Oke, kompas. sebentar, oh iya Bang, jelas. sebentar. Kita Nah, satu waktu koalisi yang itu sama. kemudian diarahkan kepada Takut, misalnya takut, waktu nggak Loh, ada. bukan, saya mengingatkan, kasihan Sebentar. dia Nah, baru begitu berkarir. kemudian Oke, bentar, Bang. waktu itu diarahkan kepada Partai Demokrat. Saya Faktanya, ingatkan dia baru berkarir soalnya. Yang Oh, pertama kali baik, Pak Jokowi. sebentar. faktanya tidak seperti itu. Ah. Nah, faktanya bahwa ketika waktu itu diarahkan ke Partai Demokrat, langsung diklarifikasi Yang oleh arahkan Mas Gibran. sopo?
langsung diklarifikasi oleh Mas Kaisang. Iya. Bahkan Pak Jokowi mengklarifikasi bahwa itu bukan Partai Demokrat. Itu Bang Rey, ke sana. Anda, Bang Bestari, cek berita di tanggal 2 Nah, Agustus itu. 2025. Saya cuma ini, ada Bang Rey aja. klarifikasi. Ke sana. Di momentum pada Bang Bestari waktu itu belum bergabung dengan PSI. Begitu. Bulan? Jadi bulan Agustus itu momentum di akhir Juli 2020. Belum saya. Klarifikasi 2000 Sama seperti you baru bergabung kemarin kan gitu. Nah, oleh Kita karena nggak tahu itu, juga. oleh karena Belakang. itu, Berarti ketika yang ini nggak tahu dong. mendapatkan informasi, kita clearkan dulu supaya kemudian efeknya itu tidak kemana-mana. Ini nanti menjadi hoax yang tidak begitu produktif. itu. Kita clearkan yang 29 November Yang ini. dikelirkan itu apa? 29 November. Saya nggak paham orang ini omongan Bang Rey Rangkuti ke sono. Oke. Sama-sama Silakan kita Bang Rey. nanya. Sekarang Supaya saya- tenang, supaya tenang, supaya Ini tenang kan Bang Besar, tema yang silakan. kita diskusikan di sini 2 minggu yang lalu kan. Ya. Saya